Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Arif Faikar Irawan, NIM 22410317 dari kelas DAAB. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas DAA minggu ke-10, di mana di sini terdapat dua soal, yaitu soal A yang pertama dan juga soal B yang kedua. Terdapat dua soal. Saya akan mulai dari soal yang pertama, yaitu di sini terdapat sebuah prosedural, yaitu yang pertama buat pohon rekursif untuk misteri B dalam indeks 1 sampai dengan N dan Y dengan ketentuannya sebagai B itu 2, 2, 2, dan 4. Sedangkan Y-nya sama dengan 2. Nah, berapakah hasil outputnya? Nah, di sini ketika kita lihat ini algoritmanya itu jika B-nya itu sama dengan Y, maka akan dijadikan 1. Nah, sedangkan jika tidak sama dengan 1, maka jadinya itu 0. Sedangkan jika B itu sama dengan Y, jadi B yang di sini sama dengan Y, itu ditambah dengan 1. Sedangkan misalnya B itu BN tidak sama dengan Y, maka tidak ada penambahan apapun. Maka pohon rekursifnya itu seperti ini. B yang tadi isinya B itu adalah 22 sampai 2224 dan Y-nya itu adalah 2. Nah, di sini algoritmanya itu jika B, N, Y. Nah, jika dan ini minus 1 ya berarti di sini 4. Nah, misal B indeks ke 3 itu 2, maka jadi ketika 4 ini sama dengan 2, nah 4 ini kan tidak sama dengan 2, maka dicoret 4 ini, jadi sisa 2, 2, 2, lalu 2 sama dengan 2, maka ya, nah di sini tambah 1, lalu coret lagi, 2,2, apakah 2 yang di belakang sini sama dengan 2, maka iya, lalu ditambah juga, dan ini 2, dan ini 2, sampai sini. Nah, lalu bagaimana dengan ini? Di sini itu kan karena BN sama dengan Y itu tentunya 1, maka di sini 1, lalu di sini 2. Kenapa 2? Karena BN yang indeks pertama ini sama dengan Y, jadi maka ditambah dengan 1 supaya yang ada di sini. Lalu untuk yang ketiga, BN indeks kedua ini sama dengan Y, maka ditambah lagi jadi 3. Nah, sedangkan yang terakhir ini 4 tidak sama dengan Y, maka 3 ditambah 0, kalau tidak ditambah 0. Lalu untuk yang dicari dari algoritma misteri ini adalah mencari sebuah bilangan di dalam array yang sama dengan inputan dan mengembalikan berapa banyak jumlah bilangan yang sama dengan inputan. Lalu tentukan metrik untuk ukuran inputnya. Metrik untuk ukuran inputnya itu adalah karena bilangannya itu tergantung dari banyak tersebut. Jika banyak eksekusi base operation untuk input dilakukan dinyatakan sebagai CN, installation kebetulan CN-nya. Nah, untuk regular duration-nya itu CN sama dengan plus 1 plus, karena di sini hanya dari 1, itu 1, lalu ditambah dengan CN min 1, supaya yang ada di sini. Itu untuk nilai CN-nya. Lalu untuk persamaan langsung dari CN, di sini saya menggunakan backward substitution, yaitu CN sama dengan 1 plus CN min 1, karena ini baru mulai. Dan selanjutnya yaitu CN 2 plus CN min 2. Di sini, lalu seterusnya yaitu CN sama dengan 3 plus CN min 3. Nah, dari situ itu ketahuan bahwa polanya itu seperti ini. I ditambah dengan CN min I. Nah,
Lalu di sini Cn-nya itu sama dengan I ditambah dengan Cn min 1. Lalu karena ini Cn itu berdangka, jadi dibuat jadi I tambah dengan 1. Nah, lalu di sini kita akan mencari nilai I menjadi N, I tambah 1, lalu I-nya ini ditaruh di depan, ditukar posisinya, jadi min I sama dengan min N ditambah 1, jadinya I sama dengan N min 1. Lalu untuk selanjutnya menggunakan rumus 2 dengan substitusi I menjadi Cn sama dengan I plus 1 yang tadi di sini di awal. Lalu I-nya ini kan menjadi I, N sama dengan min 1 ditambah dengan 1. Nah, karena ini min 1 dengan plus 1, maka hasilnya itu 0 dan jadinya Cn hanya ini. Lalu untuk yang keenam, nyatakan jawaban nomor 5 dengan big O, big omega, dan big tetra. Nah, Anda bebas menentukan nilai Fn, Gn, dan Hn. Buktikan bahwa jawaban Anda melalui metode formal dan Fn. Nah, di sini saya bilangan big O, Fn, itu dengan Fn sama dengan N kuadrat, N pangkat 2. Lalu di sini Cn-nya sudah ketemunya di atas seperti Cn sama dengan N, dan Fn-nya itu N pangkat 2. Nah, di sini disimpulkan, saya menyimpulkan bahwa Cn itu merupakan bagian dari big O Fn, yang dimana N untuk setiap N-nya itu lebih besar atau sama dengan 1. Di sini juga N itu bagian dari big O N pangkat 2. Nah, lalu kita coba untuk metode formal, yaitu misalnya N-nya itu sama dengan 4 dan N-nya itu lebih besar sama dengan 1. Nah, ini cuma perumpamaan. Jadi, misal N-nya itu adalah 4. 4 dan N-nya ini kan N pangkat 2. Jadi, 4 pangkat 2 sama dengan 16. Nah, jadi apakah 4 lebih besar daripada 16? Maka jawabannya iya, dan ini masuk. Lalu di sini untuk metode limitnya, yaitu ini N mendekati tak terhingga OOG dengan Cn, OOG order of growth dari Cn dibagi dengan order of growth Fn, di mana itu seperti ini, lim N mendekati tak terhingga N dengan N pangkat 2. Itu kenapa hasilnya 0? Itu karena misalnya tadi punya 4, misalnya di sini 4, dan ini juga 4. Maka 4 dan 4 ini bisa dicoret, dan hasilnya itu kan 0. 0 pangkat 2 itu sama saja dengan 0. Lalu untuk big omega-nya atau base case-nya, itu di mana GN-nya itu saya tulis sebagai N 0,5. Sebenarnya ada. Nah, sementara CN-nya itu kan tadi N sama tuh. So, GN-nya itu sama dengan 1,5 atau 0,5. Nah, sekarang kita akan membuktikan apakah CN ini merupakan bagian dari big omega dengan nama dengan big omega GN untuk setiap perulangan N-nya itu lebih besar atau sama dengan 1. Di sini saya akan mencoba N-nya misalnya 4, sama seperti tadi. N-nya 4. N-nya 4. Lalu di sini N sama dengan N lebih besar daripada 1. Nah, karena tadi 4, karena tadi N-nya itu 4, dan di sini seharusnya kan N 0,5 atau N setengah. Jadi pangkat N setengah, N pangkat setengah. Karena di sini 4, jadi setengah dari 4 itu kan 2. Nah,
Jadi itu terbukti n lebih, dan apakah 4 ini lebih besar daripada 2, ya itu terbukti ya n bahwa 4 lebih besar, dan di sini tentunya benar n lebih besar daripada n pangkat setengah. Nah, untuk metode limitnya yaitu lim n mendekat kita hingga dengan cn OOG cn dan OOG cn itu sama dengan seperti lim n mendekati tanah hingga n n 0,5. Misalnya n di sini itu tadi 4, dan di sini 2. Seperti ini. 4/2 itu hasilnya 2, dan setengah dari 2 itu adalah 1. Dan ini juga bilangan. Ini juga bilangan 1, hasilnya 1. Dan ini juga bilangan Q. Lalu untuk big theta, big theta HN-nya itu sama N, lalu CN sama ini. Nah, di sini HN, ini saya buat N seperti biasa, lalu CN apakah merupakan bagian dari big theta HN, untuk setiap N lebih besar dengan 1. Nah, lalu di sini saya menggunakan metode formal yaitu N sama dengan 1 dan N lebih besar sama dengan 1. Dan apakah 1 lebih besar daripada 1? Jawabannya iya ya, sama. Nah, untuk metode limitnya itu lim n mendekati tanda hingga OGCN dan ini bukan n lim itu seperti ini, n per n. Jadi n per n itu sama dengan 1. Itu ya. Lanjut untuk soal nomor 2, soal B. Nah, perintah pada base di sini ada algoritma yang hampir sama dengan algoritma di atas, cuman bedanya di sini itu bukan ditambah dengan 1, tapi ditambah dengan bilangan yang ada pada indeks ini. Misalnya bilangannya itu 4, maka ditambah 4, dan kedua ditambah 2. Nah, di sini jika n-nya itu sama dengan 1, indeksnya sama dengan 1, di sini maka kita return AN. AN itu berarti return dirinya sendiri atau indeks yang di sini. Jadi kalau misalnya perumpamannya dilakukan rekursif itu di sini 2, 2, 2, 4 sama inputannya. Lalu 4 ini dibuang, jadi sisa cuma 2. 2, 2, dan 2 di belakang dibuang, jadi 2, 2, 2, 2, 2. Dan 2 yang di sini dibuang, jadi hanya tinggal 2. Nah, indeks ini kan udah masuk ke 1. Jadi di sini itu returnnya itu AN, yaitu nilainya sendiri, yaitu 2. Nah, di sini 2. Lalu di sini karena 2 itu apa namanya, karena n-nya itu bukan sama dengan 1, maka akan ditambah dengan berapa banyak n-nya. Nah, ini kan 2 ditambah dengan 2, hasilnya itu 4. Sedangkan di sini ini 2, indeks 3, jadi nggak masuk pertama, jadi ditambah juga dengan 2 sama yang di sini. 2 yang di sini sama yang di sini, dan hasilnya itu 6. Sedangkan yang ini 4, indeksnya itu indeks ketiga, maka 6 yang ada di sini ditambah dengan 4 yang ada di sini karena jumlah bilangannya itu 4, lalu mendapatkan hasil akhir itu 10. Untuk yang kedua, jelaskan apa yang dicari oleh algoritma. Nah, untuk yang dicari oleh algoritma itu mencari jumlah keseluruhan tiap data yang berada di dalam array A ini. Lalu untuk metode ukuran inputnya itu n, dan jika banyaknya eksekusi basic operation itu bukan n, cn, tentukan equivalence-nya, untuk menentukan nilai cn. Nah, nilai cn-nya itu 1 ditambah cn min 1 ya, sama seperti di atas tadi. Lalu di sini cari persamaan langsungnya juga sama seperti yang di atas, menggunakan cara yang sama dan metode yang sama juga.
Lalu untuk yang keenam ini, nyatakan jawaban nomor 5 dalam bit omega. Nah, bebas juga untuk menentukannya, hanya untuk bit omega. Nah, yang ini juga sama, seperti yang di atas, ulang metode dan semua itu sama, seperti ini. Menggunakan 0,5, 1,5, lalu manual, seperti itu. Itu saja mungkin presentasi singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.